Tapi yang pertama itu kan karena kita nggak adaptasi, maka kelihatannya anak-anak itu kurang bersahabat dengan kita. Tapi ketika dijalani terus-terus, akhirnya enak juga bersahabat. Di kampus kan kita cuma belajar teori-teori. Nah, bisa lah teori itu sedikit dipakai. Nah, tapi kalau misalkan Kak terjun ke pesantren ke sini, nah itu yang paling dibutuhkan ya ngajinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share agar tambah memberikan manfaat yang lebih banyak kepada banyak audiens dan teman-teman. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan bincang santai, wawancara, diskusi ringan bersama salah satu mahasiswa Universitas Nurul Jadid yang sekarang lagi bertugas melaksanakan kewajiban program dari kampus, tepatnya di Desa Sumber Koncono, yaitu di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga, Desa Sumber Koncono, Kecamatan Wongsorojo, Banyuwangi, Jawa Timur. Beliau lagi berdua bersama kita di sini. Yang pertama adalah Mas Alvin Nur Ilham. Assalamualaikum Mas Alvin. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Yang kedua Mas Sohib Holil RA. Assalamualaikum Mas Holil. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Jadi kita boleh minta waktunya bincang-bincang santai ya. Pertama dari Mas Sohib dulu. Ini Mas Sohib bisa dijelaskan, ini program apa Mas kok bisa sampai ada di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga ini? Lagi ikut program apa dari kampus? Sebenarnya ini merupakan kayak program MBKM, tapi ini bukan langsung dari kementerian. Ini yang dari Unoja sendiri, internal Unoja. Internal gitu. kampus ya, di Unoja ya. Kampus. Nama programnya apa Mas? Nah, kalau nama programnya itu program Santri Mengabdi. Nah, program Santri Mengabdi ini bukan bukan kayak langsung dari kementerian, tapi Santri Mengabdi ini kayak programnya Unoja menyesuaikan dengan pesantren. Dan di Santri Mengabdi ini hubungannya itu bukan kayak ke masyarakat atau ke apa, tapi ke pesantren-pesantren mitra. Ada yang ke Sulawesi, ke Malaysia, Ada yang ke Bali juga ke kayaknya. Thailand, Bali. Ayo, pokoknya banyak. Nah, pesantren itu biasanya pesantren mitra itu biasanya banyak alumninya, alumni Nurul Jadidnya gitu. Oke, pertama kali kok bisa langsung tertarik untuk ikut program Santri Mengabdi ini, Mas Alvin, kira-kira gimana? Yang pertama saya ingin cari pengalaman. Pengalaman ya. Juga karena kayaknya saya udah berapa tahun untuk pengen cari suasana baru lah gitu. Karena tahu bahwasannya program Santri Mengabdi itu akan dikirim ke pesantren juga ya. Ada peluang untuk mengembangkan baik dari segi mental maupun untuk mengimplementasikan lah sedikit ilmu ini. Yang ada di pesantren, yang didapat di pesantren ya. Kira-kira kok pas tertarik karena di sini ditempatkan akan di Banyuwangi atau gimana? Sebelumnya ada tawaran lain enggak sebelum ke Banyuwangi? Nggak ada. Sebenarnya saya ini diajak sama teman saya ini. Maksudnya tempatnya itu. Kebetulan saya ingin mencari pengalaman juga, langsung deal gitu. Berarti taunya dari teman atau dari pengumuman resmi dari kampus atau gimana? Pertama ada pamflet, semacam pamflet. Nah, kemudian setelah lama saya diajak sama teman saya, Sohib. Mas Sohib ya. Ya, nah akhirnya bincang-bincang dulu pas kayaknya udah cocok, pas langsung ngajukan. Bismillah ya. Bismillah. Sudah berapa lama di sini, Mas Alvin? Pokoknya dari awal ke sini dari 6 Agustus sekitar 3 bulanan gitu. Sudah 3 bulanan ya. Oke. Sampai kapan kira-kira di sini lagi? Januari kayaknya. Sekitaran Kan di bulan sini 6 semester. 6 semester. 1 semester Satu ya, 6 semester. bulan. Berarti tanpa kuliah sudah ya di sini ya? Iya, tanpa kuliah. Tapi kalau nilainya itu nanti ya dapat konversi dari sana. Tidak kuliah tapi dapat nilai dari Tidak kuliah dapat kampus. nilai karena sudah berhadapan langsung dengan dunia nyata. Kuliah, pindah kuliah gitu. Nah, pengalaman selama sekian bulan ada di sini gimana, Mas Alvin? Ya pastinya kalau tempatnya berbeda kan kegiatannya juga berbeda. Ya, betul. Nah, kalau di pondok banyak tidurnya, kalau di sini banyak kegiatan gitu. Ya, karena di pondok masih jadi mahasiswa biasa Oke. ya. Paling enggak sedikit-sedikit jadi pengurus. Apalagi pengalamannya di sini? Biasanya aktivitas mulai jam berapa di sini? Kalau ya
bangunin anak-anak bangunin anak-anak sebelum ya? subuh gitu. Kalau di pondok di sana di Nun Jadid dibangunin sekarang berarti harus bangun dulu dong. Oke. Ya. Terus apa lagi kira-kira yang seru di sinilah pengalamannya? Ya pastinya ya karena deket laut ini sering kayak tugas sambil liburan gitu. Kalau sambil ya main di pantai ya. kalau gak ada kegiatan ya bisa main kan di depan langsung ke anunya lautnya. Jadi teman-teman, salah satu keunikan yang ada di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Sumber Konjono Wongsorojo ini adalah bahwasanya secara geografis Pondok Pesantren ini langsung ada pas di pinggir pantai. Bahkan halaman pesantren, halaman sekolah semuanya ada di pinggir pantai. Nanti juga kita akan review sedikit-sedikit beberapa area yang ada di Pondok Pesantren ini. Sebagaimana yang disampaikan Mas Alvin ya, ketika tidak ada kegiatan atau kegiatan juga di pinggir pantai ya. Jadi lebih fresh ya. Kalau yang spesialnya itu sih pas habis sholat subuh. Nah kita kan habis sholat subuh di aula di sana. Nah kalau habis sholat subuh kalau matahari udah terbit itu langsung ketemu gitu. Oh gitu. Hadap timur langsung matahari terbit. Langsung berjemur setiap hari. Kan setiap hari. kalau terkenalnya the sunrise of pesantren gitu. Oh gitu. Di sini ya. Di Sunan Kalijaga ya. Dan itu setiap hari Mas Alvin menikmati. Setiap hari. Kalau Mas Wahib sendiri kira-kira tugas dan keseharian Kembali gitu. Oh kembali ya, sorry. Ini yang Mas Alvin ya? Iya. Mas Alvin sendiri gimana? Tugas-tugas serta kewajiban yang diberikan oleh pesantren Sunan Kalijaga kira-kira menanggapi dan menjalani gimana? Alhamdulillah, tapi ya kalian teman-teman semua jangan pernah takut untuk mencoba. Karena saya pertamanya itu Mas ya. Ketika disuruh kan di sini kan ada gurunya kan sedang cuti. Saya nggak nyangka juga mau disuruh ngajarin. Udah ngajar. Sekarang semester berapa sekarang? Semester 3 Mas. Ini Mas Alvin sama semester 3. Sudah langsung ngajar ya? Iya. Sudah langsung jadi Pak Ustadz. Ya gimana? Realita kehidupan teman-teman yang ada di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga. Dari karakteristiknya memang kan berbeda-beda, tapi kami berusaha untuk beradaptasi. Beradaptasi, betul. Sehingga lama-kelamaan jadi enak juga. Tapi yang pertama itu kan karena kita nggak adaptasi, maka kelihatannya anak-anak itu kurang bersahabat dengan kita. Tapi ketika dijalani terus-terus, akhirnya enak juga bersahabat dengan teman-teman. Kira-kira dari teori beberapa ilmu pengetahuan yang didapat di kampus ketika diterapkan di sini bagaimana? Penyesuaian dan penyampaiannya itu gimana kira-kira? Kalau di kampus di sekolah kan hanya kita belajar ya, teorinya seperti ini, materinya seperti ini. Kalau nyampe di lapangan gimana? Kalau nyampe di alhamdulillah. Ya meskipun pertamanya itu kita nervous atau gugup dan lain sebagainya, ketika kita berusaha memaksimalkan juga, kita belajar juga, akhirnya kita jalani dan proses akhirnya bisa juga ya untuk mengajar, untuk bangunkan anak-anak, mengawasi dan lain sebagainya. Nah hebatnya ini teman-teman, beliau berdua Mas Alvin sama Mas Wahib ini sekarang masih semester 3. Mestinya KKN dan praktikum itu sudah dijalani semester 6 ya. Sudah semester 3, mereka berdua sudah 6 bulan bukan hanya 40 hari di sini ya. Sebagaimana disampaikan tadi, nervous, gugup dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah 3 bulan dijalani sudah biasa ya. Sudah jadi Pak Ustadz ya, sudah jadi. Walaupun itu hasil karbetan ya. Tapi paling tidak kan teman-teman punya pondasi. Sehingga dengan pondasi pengetahuan, pengabdian yang dimiliki, diaplikasikan di sini lumayan ya. Pengalaman yang unik selama ada di sini kira-kira apa? Bersama teman-teman santri dan siswa yang ada di sini. Ya kalau pengalaman yang unik ya seperti kita bersama main-main bola, juga saling bercanda, apa lagi ya. Kalau yang unik-unik kayaknya saya lebih banyak di kamar. Mungkin Mas Wahib. Kalau Mas Wahib kira-kira tantangan yang terberat ketika ada di sini kira-kira gimana? Tentunya setiap program kegiatan yang dijalani kan ada enaknya ada tidaknya. Tantangannya kira-kira apa di sini? Kesulitan misalnya. Kayaknya itu sih maksudnya harus kuat jalani harus istiqomah ikut kegiatan itu. Nah, kalau kayak sering mengajak ke
Ustadz Ridwan juga sih kan. Beliau dari subuh sampai sore sampai malam di sini. Berarti yang agak sulit ada adaptasi ya. Karena di pondok waktu di pesantren mungkin bangunnya masih telat-telat. Sekarang malah bukan harus dibangunin, harus harus membangunin santri kan. Otomatis kan harus bangun sendiri. Nah, kalau selama mengajar kira-kira menghadapi bertemu dengan teman-teman siswa di kelas gimana? Ini kan jurusannya apa ini? Kalau saya RPL. RPL ini? PAI. PAI ya. Oh, berarti yang RPL agak kesulitan dong bagaimana menjadi seorang guru. Kira-kira gimana mengajar di kelas? Di pesantren? Sebelumnya kan kita ini bukan dari ya latar belakang kita ini bukan dari pendidikan. Iya. Nah, kalau tidak tahu cara mengajar disuruh mengajar gitu kan. Nah itu gimana itu kira-kira? sebenarnya saya pernah yang menarik sih, saya pernah baca di artikel di Mojo itu kayak karena kenapa pendidikan kita kurang, karena ya sebelumnya karena kualitas guru ini yang rendah. Oh Ya. saya mengajaga diri sendiri dong. Gitu ya. Saya tidak tahu maksudnya kalau mau mengajar maksudnya kurang, tapi saya langsung jadi guru tetap di sini, guru maksudnya megang mata pelajaran gitu. Iya. Ya otomatis jadi tanggung jawab saya dong buat ke anak-anak itu ya. Jadi semaksimal mungkin ya saya berusaha untuk mengajari anak-anak itu. Kalau saya kan megang mata pelajaran TIK. Nah, kalau TIK itu saya tuh lebih sering ke prakteknya. Kalau cuma teori ya TIK itu ya kurang kalau nggak ada praktek. Awang-awang ya. Jadi kalau tiap pelajaran TIK pakai Chromebook itu praktek. Berarti langsung jadi guru mapel di sini ya. Selain TIK ngajar apa lagi? Cuma TIK. Mungkin yang menarik itu Mas Alvin yang dari PAI ke IPA ke IPA. Ngajar apa Mas Alvin di sini? IPA. Ngajar MIPA ya? Wah, gimana ngajar MIPA itu? Oh, saya otodidak di sini, benar-benar belajar. Berarti harus belajar lagi. Belajar mengajar. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya sesempurna-sempurnanya kita mesti akan ada ilmu baru ketika kita mau belajar, gitu ya. Walaupun kita sarjana apa, tapi di lapangan kita ketemu dengan objek yang berbeda, maka kita juga harus belajar. Pertama kali ngajar MIPA gimana? Seru Pertamanya kayaknya. bukan hanya IPA, saya dipasrahkan untuk ngajar SMK, matematika lagi. Karena gurunya itu kan cuti katanya. Oh, gurunya cuti. Terus saya suruh gantikan megang matematika SMK dan IPA SMP. Ya. Otomatis saya sial juga. Menolak Nggak Anda yang- waktu itu? Enggak langsung. Oh gitu. Lah ini salah satu kehebatan yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Bisa tidak bisa selama itu adalah pelajaran harus siap. Nah, terutama bagi teman-teman yang ada di kampus Universitas Nurjadid. Jangan pernah katakan tidak siap. Selama mau berusaha dan itu pelajarannya bukan urusan agama ya. Karena urusan agama kan harus ada mursyidnya kan ya. Siap ya belajar jadi siap, guru ya. Siap. Gimana Karena responnya? kata saya juga kan kalau IPA itu kan jauh dari murtad lah gitu. Walaupun tersesat. betul. Pengalaman apa lagi kalau di pesantren yang sering dialami? Oh, pertama saya ini ya pengalaman lucu nih. Ya, gimana? Saya kan dipasrahkan ngimami kan nggak ada ustadz kan. Ya. Jadi pertama kali ngimami saya ini di sini. Jadi imam para teman-teman santri. Iya. Itu saya ketika kurang rakaat biasanya terus bangun ke atas saya malah sujud sahwi. Sujud sahwi ya. Iya, karena apa? Itu betul-betul lupa apa gugup, Mas? Gugup ada, lupa ada, pokoknya karena pengalaman pertama ya. Ini merupakan bisa dijadikan pelajaran kata saya. Akhirnya saya itu nelpon teman dan ustadz saya, Ustadz gimana? Konsultasi ya. Konsultasi. Berarti ada keinginan untuk belajar. Iya. Bagus, Timan, bagus. Wih, sekali. pengalaman pertama saya, wah. Kemudian saya setelah itu manggil anak-anak semua yang tadi sholat sama saya untuk sholat kembali. Mengulang sholatnya ya. Yang ada namanya. Ya, bagus. Karena itu pengalaman tidak akan terjadi kalau kita tidak akan mengalami. Dan itu istilahnya menjadi guru yang terbaik bagi kita. Sehingga kita introspeksi, memperbaiki diri, dan kita berharap itu tidak terjadi lagi kalau sudah betul-betul suatu saat nanti teman-teman betul-betul pulang ke masyarakat. Alhamdulillah ya. Responnya pengalaman selama ada di sini gimana? Ya alhamdulillah banyak juga pengalaman yang sebelumnya belum saya ketahui atau belum saya jalani sehingga ketika terjun langsung ke pondok atau mengajar dan mendampingi anak-anak itu beda rasanya ketika maksudnya lebih mendekati dan juga ketika ke masyarakat itu kayaknya lebih gampang itu daripada yang kan kita kan belajar di sana. Betul. Baca buku
Yang ini merupakan wadah bagi kita untuk turun di masyarakat, menjadi untuk berani tampil gitu, sehingga ketika ke masyarakat ini merupakan memudahkan untuk kita. Kan sebelumnya sudah mencoba gitu. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman, di dalam dunia kampus itu ada istilahnya Tridharma perguruan tinggi, di mana setiap perguruan tinggi harus memiliki 3 elemen ini. Yang pertama adalah pendidikan, yaitu proses kuliah sendiri. Yang kedua adalah penelitian, biasanya nanti ditulis oleh para dosen berupa jurnal dan sebagainya, atau teman-teman mahasiswa berupa tugas akhir. Dan yang terakhir adalah pengabdian. Nah, pengabdian ini baik kepada masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga sosial, ataupun pondok pesantren. Nah, teman-teman di sini biasanya semester 6, semester 7 menjalankan pengabdian. Ini semester 3 sudah pengabdian ini. Hebat ini teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut diskusi ini, nanti kita akan lanjut tentang pertanyaan-pertanyaan, pesan-pesan serta kesan-kesan akan disampaikan oleh Mas Alvin sama Mas Sohib setelah pesan-pesan berikut. Oke teman-teman, tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Kita akan mengakhiri episode atau pertemuan ini bersama Mas Alvin sama Mas Sohib. Kita akan bertanya sedikit tentang bagaimana pesan dan kesan selama beliau berdua ada di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga yang ada di Sumber Kojono, Wongsorojo, Banyuwangi ini. Pertama kita ingin dengar dulu dari Mas Sohib ini. Kira-kira hal apa yang ingin Mas Sohib sampaikan kepada teman-teman santri dan mahasiswa dari pengalaman yang sudah berjalan? Mungkin dari saya ya sangat perlu langsung terjun ke lapangan, maksudnya gitu kan. Kalau di kampus kan kita cuma belajar teori-teori, teori diskusi ya. Pas di lapangan, kalau misalkan pas di kampus kan belajar teori Marxis apa gitu. Nah pas di lapangan ini ya bisa lah teori itu sedikit dipakai. Nah tapi kalau misalkan Kak terjun ke pesantren ke sini, nah itu yang paling dibutuhkan ya ngajinya itu. Ya. Berarti kampus mahasiswa yang ada di universitas di pesantren, paling tidak jurusan apapun, prodi apapun, minimal harus bisa ngaji. Oke. Berarti di sini pernah mimpin tahlil loh. Pernah ngimamin juga? Pernah. Pernah ngimamin ya. Secara umum kan tidak didapat di bangku kuliah itu kan, tapi di pesantren didapat sehingga bisa diterapkan di sini. Hal apa lagi yang ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswa secara umum mungkin, Mas Wahid? Kayaknya gak ada. Gak ada ya, cukup ya. Terus Mas Alvin gimana? Ya, sedikit ya. Betul tadi yang disampaikan oleh saudara Sohib, itu sangat penting. Dan juga kita itu harus belajar apa saja. Sebagai bekal kita. Toh kita kan nggak tahu ke depan kita mau jadi apa. Biar ada persiapan. Kayak saya ini. Ketika kita mempelajari semua, setidaknya kita bisa kenalan lah sama ilmu-ilmu yang lain. Sehingga ketika kita terjun ke masyarakat atau ikut program seperti kita ini, agar kita gak sial gitu. Gak sial ya. Sehingga seumpamanya pernah belajar apa, kemudian meskipun backgroundnya kita bukan fan itu, tapi ketika kita ke depan hari kan nggak tahu juga mau dihadapkan kemana. Takutnya bukan fan kita. Yang muncul di depan kita. Maka pelajarilah semuanya. Pelajari semuanya ya. Jadi tidak terfokus kepada prodi atau jurusan yang kita pegang saja. Untuk teman-teman santri, kira-kira ada pesan yang perlu disampaikan ke teman-teman santri yang ada di Sunan Kalijaga ini? Ya mungkin dari Sohib dulu. Mas Sohib gimana? Nah, ini kan sudah akan berakhir di bulan Januari ya 2024. Paling tidak kurang 2 bulan lagi. Kira-kira apa enggak yang ingin disampaikan di channel ini kepada teman-teman santri yang ada di Sunan Kalijaga? Mungkin lebih rajin ikut kegiatan. Soalnya kalau mau kegiatan itu susah. Ya susah. ya tahu sendiri kalau santri. Pernah jadi santri juga. Pernah jadi santri waktu siswa ya. Ya jadi teman-teman,
sering-sering dan rajin-rajinlah ikut kegiatan, karena rajinnya kalian ikut kegiatan kalian itu sangat bermanfaat ketika kalian sudah jadi mahasiswa, apalagi terjun pulang ke masyarakat gitu ya. Dari Mas Sohib, apa yang ingin disampaikan oleh Mas Sohib kepada teman-teman santri yang ada di sini? Kepada Mas Alvin ya, ya. kepada santri-santri ya cukup tingkatkan kedisiplinan juga, kerajinan Anda, karena itu akan menjadi tabungan Anda di masa depan yang akan bisa diperoleh atau diambil. Berarti setiap sesuatu kegiatan yang kita ikuti di pesantren ibaratkan kita menanam yang akan kita petik suatu saat nanti. Semoga bermanfaat diskusi bincang santai kita pada kesempatan kali ini. Ada lagi yang ingin disampaikan Mas Sohib sama Mas Alvin? Sudah cukup ya? Nah, semoga bermanfaat. Itu saja dari kami, Santri Sarjana Excellent Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.